Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Romo, Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, di sana dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan tidak meniadakan hukum Taurat tetapi menggenapinya. Kata penggenapan ini ada di mana sih sebetulnya? Karena Tuhan dalam mengajarkan kepada para murid, dia akan kata Injil itu mengatakan kerajaan Allah dia wartakan. Atau dalam Injil Matius dikatakan dia mewartakan Injil, gitu ya. Jadi kita bisa melihat, itu kan yang seringkali kita lihat. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia tidak meniadakan di situ. Nah, sekarang kalau kita melihat di situ, apa sih kekurangan orang Yahudi, misalnya orang Farisi dan ahli Taurat dalam mengajarkan Taurat? Bukankah dia juga sudah misalnya itu tahu persis ayat-ayatnya, tahu persis ajaran-ajaran Tauratnya segala macam, dan dia mengajarkan kitab Taurat kepada banyak orang. Perbedaannya adalah Tuhan Yesus menggenapi apa? Menghidupi Taurat itu. Sehingga Tuhan ini kalau dikatakan hidupnya sesuai dengan Taurat persis. Apalagi ajarannya juga tidak bertentangan dengan Taurat. Justru dia mempraktekkan apa yang dituntut oleh Taurat itu. Dan itu juga diperlihatkan tidak hanya oleh Tuhan Yesus, tetapi oleh keluarganya juga. Pada waktu Tuhan Yesus lahir, lalu mempersembahkan di bait Allah, lalu juga pada saat usia 12 tahun Tuhan Yesus dipersembahkan di bait Allah, segala macam itu. Kita bisa melihat di sana. Dari keluarga yang sungguh menghidupi Taurat, Tuhan Yesus menghidupi dalam seluruh hidupnya hukum-hukum Taurat itu. Sehingga orang tidak melihat adanya kesalahan di dalam diri kehidupan Tuhan Yesus itu. Sehingga setiap kali orang Yahudi itu mau mencoba untuk menjebloskan Tuhan dalam hukuman, pasti akan lolos Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tidak terlihat bagaimana dia itu melanggar Taurat. Sungguh-sungguh tidak ada pelanggaran dalam hukum Taurat. Yang dilihat adalah justru hidup Tuhan Yesus ini memperlihatkan Tauratnya. Nah, sekarang bagi diri kita mengaku sebagai orang Kristen, kita mengaku sebagai orang Kristiani, kita mengaku sebagai orang Katolik. Apa buktinya? Penggenapannya di mana? Apakah hanya kalau berdoa itu dengan menggunakan tanda salib? Oh, kami berdoa salam Maria. Tidak cukup hanya itu. Tetapi hidup kita ini harus memperlihatkan kekasan orang-orang yang menunjukkan diri adalah orang Katolik. Kalungnya tidak hanya kalung salib tok, tapi juga rosario. Itu bukan menjadi identitas. Artis pun bisa menggunakan itu kalau dia memerankan di dalam peran yang dituntut untuk itu. Orang bisa menggunakan demi nama Bapa. Orang bisa berpakaian seperti seorang uskup juga. Buktinya, ya kita bisa melihat film Sugio dulu itu, Monsignor Sugio. Pemerannya yang menjadi uskup Sugio, apakah Katolik? Enggak, dia seorang Muslim.
tetapi bisa memerankan. Jadi kita bisa melihat itu. Maka identitasnya ada di mana? Dalam kehidupan kita harus kita perlihatkan siapa kita ini sebagai orang Katolik. Apakah kasihnya? Apakah kebaikannya? Apakah selalu mewartakan kebenarannya, keadilannya? Pendek kata, setiap kata, dan apa yang kita baca dalam kitab suci, kita hidupi. Maka ibu bapak, selama kita masa APP ini, kalau kita menggeluti sabda Tuhan, firman Tuhan, kitab suci, tidak hanya selesai di dalam pemahaman mengenai kitab suci, tetapi juga menghidupi kitab suci itu. Sehingga syukur-syukur umat yang ada di Semarang Indah ini memperlihatkan kitab suci berjalan dalam hidupnya. Kalau orang mengatakan contohnya gimana kitab suci ini, oh ini loh bapak ini, ibu ini, itu memberikan contoh yang tepat dalam hidupnya. Dengan seperti itu maka kita akan bangga. Oh iya, kalau demikian pertobatan kita memperlihatkan hasilnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara dikasih, saya percaya bahwa dalam proses kehidupan kita selanjutnya kita akan mampu membentuk hal itu. Selamat merenungkan.